Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkuliahan pada hari ini kita presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sebelum memulai presentasi pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya sebagai moderator akan memandu jalannya urutan waktu presentasi, di mana presentasi pertama itu akan dilaksanakan oleh kelompok 3 terlebih dahulu. Dengan waktu materi itu presentasi 40 menit dan waktu diskusi 10 menit. Maka untuk kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih Dwi. Izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman dan moderator? Ya, sudah dikit. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Eh, Maaf, Faisal. Lanjut. Oke. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Diki Nofri Kurniawan. Lalu yang kedua ada Faisal Raffi Alfairus. Lalu ada Haikal Dito Pratama dan saya Dina Pambayun. Nah, tujuan pembelajaran itu memahami latar belakang geometri, mengidentifikasi tokoh dan kontribusi. Yang ketiga, mengapresiasi peran geometri dalam peradaban. Yang keempat, menghubungkan sejarah dengan konsep modern. Lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, topik pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada geometri kuno, lalu geometri di abad pertengahan, yang ketiga itu Renaissance dan geometri modern awal. Yang keempat, geometri modern. Yang terakhir itu geometri di era kontemporer. Ya, sekarang kita masuk, sebentar. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama yaitu geometri kuno di kisaran tahun 30.000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Oke, geometri kuno. Geometri pada masa kuno merupakan kumpulan prosedur yang diikuti sebagai hasil dari percobaan, pengamatan, pendugaan, dan bahkan intuisi. Sejatinya, ilmu geometri sudah dipelajari peradaban Mesir kuno, masyarakat lembah sungai Indus, dan Babilonia. Nah, peradaban kuno ini diketahui memiliki keahlian dalam drainase rawa, irigasi, pengendalian banjir, dan pendirian bangunan-bangunan besar. Karena kebanyakan geometri Mesir kuno dan Babilonia itu terbatas hanya pada perhitungan panjang segmen-segmen garis, luas, dan volume. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut kenapa terbatas seperti ini. Oke, lanjut. Kita mulai dari peradaban bangsa Mesir yang sangat bergantung pada kesuburan Sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil dikarenakan melimpahnya air di sungai dan karena mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang telah diberikan oleh sungai yang tidak tergantung kepada musim hujan. Nah, karena dia bergantung kepada sungai, Raja Sesotris membagi tanah untuk semua orang Mesir dengan ukuran yang sama. Kemudian dari tanah tersebut dia kenakan pajak untuk dipungut setiap tahun. Nah, gimana kasusnya kalau misalkan orang merobohkan tanah itu? Kalau misalkan ada seseorang yang merobohkan tanah, harus pergi kepada raja dan memberitahukan apa yang terjadi. Nah, setelah dikasih tahu nih apa yang terjadi, raja mengirimkan para pengawas untuk mengukur berapa kurangnya tanah itu, supaya pemiliknya nanti cuma bayar pajak dari
tanah yang tersisa. Nah, dari cara ini tampaknya geometri berasal. Oke, ada apa aja sih penemuan dalam matematika Mesir? Tulisan matematika Mesir paling panjang adalah lembaran Rin, kadang disebut juga dengan lembaran Ahmes. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, tetapi mungkin lembaran itu adalah salinan dari dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Lembaran itu adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain berikan rumus luas dan cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran ini juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmatika, geometri, dan harmonik, serta pemahaman sederhana, saringan Aristoteles, dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Lembaran ini juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear, orde 1, juga barisan aritmatika dan geometri. Oke, ini salah satunya ya, ada Papyrus Rin, sebuah naskah kuno berisi catatan matematika dari budaya Mesir kuno yang ditulis di atas lembaran papirus. Papirus ini dianggap sebagai contoh terbaik kemajuan matematika Mesir kuno. Oke, kita lanjut pada di matematika Mesir. Pertama, itu ada perhitungan volume limas. Salah satu sumber informasi dalam matematika Mesir kuno adalah matematika Moskow Papyrus dan Rin Papyrus ya. Ini telah tercatat sejak tahun 1850 sebelum Masehi. Ya, permasalahan yang paling menarik dari matematika Papyrus Moskow ini adalah masalah mengenai perhitungan volume dari sebuah limas. Dengan menggunakan rumus yang benar, limas adalah sebuah piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Jika limas tersebut ada limas dengan alas persegi dan sisi alasnya adalah A, serta garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas adalah sisi B, serta jika tingginya adalah H, orang-orang Mesir kuno menyatakan volume dari limas adalah H dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Jika B sama dengan 0, kita akan menyatakan rumus volume piramida dengan alas persegi yaitu A kuadrat dikali H. Nah, dari asal-usul ini nih, kita sebenarnya nggak tahu gimana sih orang Mesir itu menemukan rumus ini. Mungkin dari suatu percobaan atau dari suatu kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Oke, tadi papirus Rin ini adalah contoh dari papirus matematika Moskow. Yang tadi ya, suatu papirus matematika Mesir kuno. Dari nama pemiliknya ini Geloniscev, ahli Mesir kuno Vladimir. Oke, tadi itu udah volume 5 ya. Sekarang luas bangun datar. Pada tahun 2050 sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur segitiga dengan menemukan segitiga keramat dengan sisi 3, 4, dan 5. Dalam perencanaan piramida, orang-orang Mesir kuno menggunakan konsep segitiga suci Mesir dengan perbandingan sisinya 3 banding 4 banding 5, yang dengan nama lain disebut sebagai segitiga Pythagoras, Pythagorean, dan pada piramida Khufu disebut segitiga emas. Dengan mengukur batang menurut garis dari jaringan geometri di heptagonal, proyek piramida cerpen dan Khufu menggunakan metode pengukuran dan nilai esoterik yang berbeda. Penyelidikan yang baru sepertinya menunjukkan bahwa orang Mesir mengetahui bahwa luas setiap segitiga ditentukan oleh hasil kali alas dan tinggi. Beberapa soal nampaknya membahas kotangen dari sudut dihedral antara alas dari sebuah permukaan piramida dan beberapa lagi menunjukkan perbandingan. Jadi tadi ada alas kali tinggi, kemudian dia udah ngerti kotangan, ya, sama ada perbandingan-perbandingan untuk segitiga Pythagoras. Lanjut. Oke, lebih lanjutnya tentang perhitungan luas bangun datar, penggunaan matematika, khususnya geometri, ini digunakan secara praktis pada masa Mesir kuno. Pada saat itu, geometri ini digunakan untuk keperluan yang sangat mendasar, yaitu pemantauan ukuran tanah milik penduduk untuk keperluan pemungutan pajak. Yang tadi ya, yang dijelaskan di awal. Hal ini dilakukan karena setiap tahunnya terjadi luapan dari Sungai Nil, sehingga kepemilikan tanah oleh penduduk perlu dipantau atau diukur ulang. Nah, pada saat itu pengukuran hanya menggunakan tali yang direntangkan.
Selain itu, untuk menentukan luas-luas dan volume-volume dari berbagai bangun datar dan bangun ruang merupakan hasil dari trial and error. Mereka mendasari perhitungannya dari sebuah fakta tanpa harus membuktikan secara deduktif. Rumusan yang diperoleh hanya mempunyai nilai pendekatan dan pada saat itu telah mencukupi dan diterima untuk keperluan praktis pada kehidupan masa tersebut. Pada masa pada Mesir kuno geometri berkembang tidak jauh dari tingkatan intuitif belaka di mana pengukuran objek nyata adalah sasaran utama dari penggunaannya. Oke, lebih lanjut lagi, tahun 1650 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menemukan nilai pi yaitu 3,16. Dari sumber informasi matematika Mesir kuno, Papirus Moskow dan Papirus Rhine, Papirus Moskow ini berukuran tinggi 8 cm dan lebar 540 cm, sedangkan Papirus Rhine memiliki tinggi 33 cm dan lebar 565 cm. Dari 100 soal dalam lembaran Papirus Moskow dan Rhine terdapat 26 soal bersifat geometris. Sebagian besar dari soal-soal tersebut berasal dari rumus pengukuran yang diperlukan untuk menghitung luas tanah dan isi lumbung perjadian. Luas sebuah lingkaran dipandang sama dengan kuadrat 8/9 kali garis tengahnya. Jadi ini lebih lanjut tentang isi untuk Papirus Moskow dan Papirus Rhine ya. Sama tadi ada tentang penemuan nilai pi dari orang-orang Mesir kuno. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang Pitagoras. Jadi, Pitagoras sudah tahu tentang luas sisi miring sejak 2500 tahun yang lalu. Nah, tapi gimana sih beliau memperoleh pengetahuan itu dari orang Mesir kuno? Nah, saat masih muda, Pitagoras berguru kepada Thales, yaitu salah satu orang paling bijaksana di Athena. Sang guru tersebut menyarankan Pitagoras muda pergi ke Mesir untuk belajar matematika. Dari pengamatan beliau, melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan, ia terinspirasi untuk membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungan ke Mesir itulah Pitagoras lalu memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pitagoras. Oke, kalau kita ngebahas tentang sejarah Mesir kuno, maka tidak luput juga dengan piramida. Permasalahan dalam Papirus Moskow salah satunya berisi mahakarya dari geometri kuno, salah satu penemuan yang masih tersimpan sampai saat ini. Masalah ini merupakan suatu perhitungan volume frustum menggunakan rumus yang tepat. Frustum itu apa? Frustum adalah suatu bangunan limas yang terpotong pada sisi atasnya atau yang biasa kita kenal sebagai piramida. Piramida adalah bangunan terbesar pada zaman kuno dan salah satu yang terbesar yang pernah didirikan. Di antara hal-hal luar biasa yang diklaim adalah bahwa piramida dibangun sehingga setengah perimeter dasar dibagi dengan ketinggian harus pasti sama dengan pi. Sedangkan perbedaan antara kedua nilai tersebut hanya 0,00036 sekian. Kedekatan mereka sepertinya hanya kebetulan dan tidak memiliki dasar dalam hukum matematika. Oke, selanjutnya kan tadi kan geometri tentang sejarah kuno ya. Itu pas sebelum Masehi. Nah, kali ini kita udah mulai masuk ke dalam Masehi nih. Ini geometri di abad pertengahan. Nah, geometri abad pertengahan itu yang mayoritasnya ada peran matematika dalam Islam. Jadi ada geometri-geometrinya, ada juga pengaruh matematika India dan Cina. Nah, ini contoh gambarnya ini kayak yang kemarin kita buat tas selasi, tapi mungkin ini lebih kompleks banget gitu. Nah, udah nggak kelihatan lagi. Nah, ini peran geometri dalam peradaban Islam. Nah, peran geometri dalam peradaban Islam mencakup ada dua. Nah, ini pertama ada arsitektur geometris. Seperti yang kita tahu, yang kayak geometri-geometri gini ini pertama-tama itu dalam abad pertengahan gitu. Contohnya ini kalau dalam Islam ada desain masjid. Desain masjid seperti Kuba, Batu di Yerusalem, dan Masjid Cordoba menampilkan pola geometris rumit yang dirancang dengan prinsip matematika. Ya ini yang kita lihat gitu dalam sehari-hari. Kalau kita di masjid, kalau kita dimanapun itu ada kayak pola-pola yang sedikit unik. Lalu yang kedua ada penggunaan simetri, mosaik, dan pola-pola tanpa batas mencerminkan penguasaan konsep geometri.
Nah, ini yang terkait simetri ini sebenarnya nih ada juga bantuan dari peradaban Cina gitu. Jadi sebenarnya tuh ini semua tuh pas peradaban di abad pertengahan gitu. Ada Islam, India, dan Cina. Jadi mereka tuh saling kayak tuker-tukeran buku lah. Nanti ada pembahasannya. Lalu ada geometri digunakan untuk menciptakan struktur yang indah sekaligus fungsional seperti penentuan sudut kemiringan kubah. Nah, ini next ada peran geometri dalam peradaban. Oh iya, selanjutnya selain arsitektur bangunan, dia juga ada hubungannya sama ilmu astronomi dan kalender gitu. Astronomi Islam menggunakan geometri untuk menghitung lintasan benda langit dan membuat tabel astronomi. Misalnya si Al-Zarqali menyusun astrolab yang memanfaatkan prinsip geometris. Nah, lalu ada penentuan arah kiblat juga mengandalkan pemahaman mendalam tentang geometri bola. Nah, kalau Kak kita tahu nih, kan misal nih Mekah kiblat gitu. Kiblat itu kan ada di Arab gitu. Bagaimana cara kita dulu-dulu tuh tahu eh, bahwa kiblatnya tuh menghadap ke arah barat atau menghadap ke sana atau menghadap ke mana? Itu tuh pakai yang namanya geometri bola. Pakai eh, kalau saya baca-baca itu dia tuh ada longitude sama latitude. Dia tuh kayak koordinat yang udah ada gitu. Tapi itu eh, cara menentukan longitude sama longitude itu juga kurang tahu sih. Nah, itu cara alat-alat yang digunakan juga pakai alat-alat astronomi kayak astrolab. Habis itu banyak banget deh. Habis itu selanjutnya, nah ini pengaruh geometri dari India. Nah, karena kita habis dari Arab ya, ini lanjutnya ada geometri dari India. Nah, ini pertama ada sistem koordinat dan nol. Angka nol diperkenalkan matematika India menjadi revolusi dalam sistem angka, membantu perhitungan geometris lebih kompleks. Nah, sebenarnya sistem koordinat itu awal mulanya itu bukan dari India, tapi, aduh sorry, dari René Descartes. René Descartes itu ada kayak dari Eropa, dia nanti dibahas juga. Tapi kalau dari India tuh yang angka nol gitu. Dia tuh konsep nol tuh pertama kali tuh dari India. Selanjutnya ada trigonometri untuk geometri bola. Kayak fungsi sinus, kosinus tangen itu yang berasal dari India memainkan peran penting dalam perkembangan geometri bola yang digunakan untuk navigasi dan astronomi. Nah, ini teori geometri dalam astronomi. Nah, zaman dulu itu ada ilmuwan India bernama Aryabhata. Dia menggunakan geometri untuk menghitung gerhana dan pergerakan planet yang diterjemahkan ke dalam karya Muslim. Jadi, kalau zaman dulu nih ya, gerhana itu dianggapnya tuh kayak dukun gitu, kayak sakral banget. Jadi kenapa itu tiba-tiba ada cahaya gitu dari langit? Kayak misalnya gerhana bulan tuh kan bulannya kan apa ya? Matahari, kalau gerhana matahari kan matahari, bulan, bumi. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Intinya kalau gerhana matahari dulu deh, matahari, bulan, bumi. Dia kan kayak bulan di tengah diapit oleh bumi dan matahari. Nah, itu dulu tuh dianggapnya sakral gitu. Nah, tapi si Aryabhata nih berpikir kritis bahwa eh, ini tuh ternyata tuh kejadian langit gitu. Apa ya sebutannya? Eh ya benar kejadian langit gitu. Nah, dia tuh menentukan pakai rumus-rumus longitude dan latitude juga dan itu agak keren sih. Dia juga bisa menghitung waktu gerhana gitu, misalnya terjadi berapa menit gitu-gitu dah. Dan dia juga menentukan posisi benda langit. Ya gitu-gitulah. Nah, ini pengaruh geometri dari Cina. Nah, yang pertama ada metode pengukuran lahan. Ada apa ya buku yang terkenal banget, ada buku Nine Chapters of the Mathematical Art. Nah, ini bukunya ini mengandung metode geometris untuk menghitung luas segitiga, persegi panjang, dan bidang tak beraturan. Teknik ini berguna dalam pengelolaan lahan dan irigasi. Nah, jadi sebenarnya buku ini nggak cuma persegi panjang segitiga, ada banyak-banyak dah. Ada telahan trapesium, ada macam-macam, dan dia tuh pakai di Cina nih waktu itu belum pakai sentimeter gitu. Dia makainya satuan Ci, kalau nggak salah, Ci atau Zang gitu. Intinya ya apa ya metode buat pengukuran suatu bangunan gitu. Rumus-rumusnya ya yang seperti kita tahu sekarang ada luas, panjang kayak lebar dan lain-lain. Dan juga dari Cina ini ada pola simetris. Seni dan desain arsitektur Cina juga menggunakan pola simetris yang berbasis geometri, misalnya pada desain taman dan bangunan kerajaan. Kalau bangunan kerajaan Cina dulu tuh ya kaisar-kaisar dia tuh emang bangunannya agak simetris kayak ya yang kita lihat sekarang gitu kayak Bali lah, apalah. Dan juga dari Islam. Sebenarnya tuh
eh ya mereka ini semua saling terkait lah karena ada kolaborasi geometri antar peradaban. Yang pertama ada jalur penyebaran ilmu. Karya-karya Yunani, terutama geometri Euclid, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari di India dan Cina. Nah, kalau kita tahu ya, zaman dulu Islam ini kuat banget di Arab, kuat banget karena dia termasuk eh apa ya, zaman keemasan Islam gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang diambil di sana. Nah, selanjutnya ada ide-ide dari India dan Cina dibawa oleh para pedagang melalui jalur sutra dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini yang kita singgung ya. Itu kan kayak tadi apa geometri, tentang simetris, tentang translasi itu semua kayak peleburan semua ilmu. Nah, yang kedua ada inovasi baru. Dunia Islam menjadi pusat pengembangan, menyerap dan menyebarkan ide-ide geometris yang akhirnya mempengaruhi Eropa melalui Andalusia gitu. Next. Oke, selanjutnya ada Renaissance dan geometri modern awal. Oke, teman-teman. Jadi Renaissance ini periode di Eropa yang mulainya di abad ke-14 sampai 17. Nah, boleh di next. Di zaman ini tuh ada seorang peneliti namanya René Descartes. Nah, dia tuh seorang filsuf, seorang matematikawan juga, terus dia juga kita lebih kenal sebagai bapak filsafat modern. Nah, beliau tuh lahirnya pada beliau beliau itu lahirnya pada abad ke-16 sampai 17. Nah, beliau punya tiga karya. Judulnya tuh ada La Geometrie, La Dioptrique, sama La Meteores. Nah, kali ini tuh kita bakal bahas karyanya yang La Geometrie sedikit. Nah, boleh di next dulu buat dilihat nih. Jadi kayak yang tadi aku bilang, René Descartes ini adalah seorang filsuf, matematikawan dan juga ilmuwan Prancis yang lebih kita kenal sebagai bapak filsafat modern. Beliau juga memperkenalkan geometri analitik nih. Jadi nggak secara langsung geometri analitik, tapi karya-karya beliau dan penemuan-penemuan beliau tuh yang mempelopori geometri analitik saat ini. Nah, terus itu di paling bawah kan ada cognito ergo sum gitu. Itu artinya aku berpikir, aku ada. Gitu. Nah, ini ada perkembangan geometri awal nih, teman-teman. Jadi geometri modern pada awal tuh berkembangnya saat si René Descartes ini lahir ya. Jadi pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Nah, di masa Renaissance ini geometri itu jadi landasan utama dalam seni dan ilmu pengetahuan. Jadi nanti geometri itu bakal mempengaruhi banget tentang arsitek, seni, dan masalah-masalah kosmik. Kalau tadi kan di India dan Cina itu kayak ada gerhana matahari sama gerhana bulan. Nanti juga kita bahas buat di sini. Oke, boleh dilanjut aja. Nah, selain itu geometri itu jadi alat pengukuran presisi nih, kayak tadi yang aku bilang buat arsitektur. Terus oh, nanti juga eh, apa karya-karyanya René Descartes ini tuh dipakai sama tokoh-tokoh pada masa itu. Dan boleh dilanjutin nggak? Langsung aja. Oke, jadi ini Vitruvian Man oleh Da Vinci. Jadi karya ini tuh nggak jelasin anatomi manusia yang sempurna gitu. Jadi simetris nih, sebelah kanan sama kirinya sama. Dan itu tuh diambil berdasarkan karyanya si René Descartes tadi. Boleh dilanjut? Nah, ada Galileo Project. Jadi beliau Johannes Kepler ini dia ngelakuin penelitian yang menyetujui atau membenarkan hasil penelitiannya si Galileo dan Galilei, di mana di mana dia tuh ngasih tahu kalau bumi tuh berputar kalau saya nggak salah ingat. Sebentar. Ya, kira-kira pokoknya dia menyetujui hasil karyanya dari Galileo dan Galilei lah gitu.
Oke, boleh lanjut ke next presenter. Oke, berikutnya adalah geometri modern. Next, Sal. Nah, geometri modern itu dibangun melalui pembuktian tersusun secara sistematis, nah, secara deduktif, aksiomatik. Jadi, eh, geometri modern itu dibuktikan melalui eh, postulat, aksioma, definisi, dan teorema yang tersusun. Oke, geometri non-Euclid, Lobachevsky, Gauss, dan Riemann. Nah, yang pertama itu geometri hiperbolik. Nah, geometri Lobachevsky ini eh, disebut dengan geometri hiperbolik yang dikembangkan oleh ahli matematikawan yaitu Nikolai Ivanovich Lobachevsky eh, tahun 1793 sampai 1856 dan Janos Bol Bolyai 18 eh, 1802 sampai 1860. Pengembangannya itu dimulai dengan mengkritisi tentang postulat kesejajaran Euclid, itu postulat kelima. Nah, Lobachevsky ini memberikan pendekatan berbeda dengan Euclid, yaitu dari titik di luar garis, ada garis yang tak terhingga banyaknya yang dapat ditarik sejajar dengan garis yang diberikan. Next. Nah, ini salah satu bukunya yaitu Geometric Research on the Theorems of Parallel. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Teori, maaf, maaf. Nah, teori yang dikembangkan oleh Lobachevsky yang dinamai Theory of Parallel ini merupakan sistem yang berbeda dengan geometri Euclid. Dalam geometri Lobachevsky ini mengawali teori kesejajaran dengan postulat yang apa diberi garis dan titik di luarnya. Setidaknya terdapat dua kesejajaran dengan garis yang melalui titik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga lebih kecil dari 180 derajat. Next. Nah, ini gambar dari eh, beliau. Gambar A itu mewakili bidang hiperbolik dari geometri Bolai Lobachevsky, dari mana segitiga dengan geometri hiperbolik digambar di kursi. Yang B itu jumlah sudut alfa, beta dan gamma itu kurang dari kurang daripada 180 derajat jika diperhatikan bahwa di bawah bidang hiperbolik adalah bidang Euclidean dengan jumlah sudutnya tepat 180 derajat. Oke, next aja. Nah, berikutnya adalah geometri diferensial. Carl Friedrich Gauss adalah salah satu matematikawan terbesar yang meletakkan dasar bagi geometri diferensial. Oke, next. Nah, kontribusi utama Gauss ini yang pertama adalah teorema Egregium. Gauss membuktikan bahwa kelengkapan intristik suatu permukaan dapat dihitung sepenuhnya dari metrik permukaan tersebut tanpa merujuk pada bagaimana permukaan itu tertanam dalam ruang tiga dimensi. Next. Lalu kelengkungan Gaussian, lalu koordinat Gaussian, itu koordinat pada permukaan yang sekarang dikenal dengan koordinat Gauss. Lalu geodesik mempelajari jalur terpendek antara dua titik di permukaan melengkung, disebut geodesik. Nah, berikutnya yang geometri Riemannian. Selain Lobachevsky ada geometri lain yang bertentangan dengan postulat kelima ya Euclid, yang dikembangkan oleh Bernhard Riemann, seorang muridnya Gauss ya. Nah, jadi Riemann ini mendefinisikan geometri sebagai geometri elips. Geometri Riemann berbeda dengan geometri yang sebelumnya karena garis-garis tidak terbatas tapi tertutup oleh karena itu jumlah sudutnya itu lebih dari 180 derajat. Ini gambar yang beliau gambar. Nah, next saja so. Berikutnya geometri di era kontemporer. Nah,
Ya. Geometri kontemporer itu mencakup berbagai disiplin yang integrasikan konsep klasik dengan pendekatan modern melalui alat aljabar, analisis, dan komputasi. Fokus utamanya itu memahami struktur, ruang, dan simetri, baik dalam dimensi fisik ataupun abstrak. Nah, peran geometri dalam teknologi modern grafik komputer atau desain CAD. Geometri memainkan peran penting dalam teknologi modern, terutama di bidang grafik komputer dan desain berbantuan komputer atau CAD. Kedua bidang ini memanfaatkan konsep geometri untuk memodelkan atau memvisualisasikan objek dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, berikutnya eh, grafik komputer atau komputer grafik. Grafik komputer adalah bidang yang menghasilkan gambar digital menggunakan algoritma dan perangkat keras. Perangkat, nah, geometri ini eh, menjadi inti dalam memodelkan objek, menentukan posisi dan menghasilkan efek visual. Lalu ada desain berbantuan komputer. Jadi CAD ini teknologi yang digunakan untuk membuat desain teknis dan model produk secara digital. Nah, next. Nah, berikutnya pengumpulan data. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Ini kayaknya nggak ada deh. Nah, kayak manfaat dari penelitian sejarah ini, setelah mengumpulkan data yang akurat, kita perlu mengetahui manfaat dari penelitian sejarah. Tujuannya itu untuk menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu, membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang, maka jangan lupakan sejarah. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi dengan sangat baik. Nah, sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin bertanya, boleh raise hand untuk menyampaikan pertanyaan atau boleh di kolom chat. Saya teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau di kolom chat.
Untuk mahasiswa yang menghadiri perkuliahan ini, tolong di on cam ya. Untuk menunjukkan kehadiran kalian, tolong di on cam semuanya. Sudah tidak ada yang bertanya, off cam lagi semua. Jadi Ibu tidak tahu nih, apakah memang hadir, present atau enggak saat perkuliahan ini. Silakan di on cam semuanya. Oke, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Jika nggak ada, itu bagaimana ya, Bu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu mungkin moderator bisa memberikan kesempatan untuk Ibu memberikan komentar. Baik, oke. Jika tidak ada pertanyaan kepada Bu Wit, apakah ada tanggapan Ibu untuk kelompok 3? Oke, terima kasih Dwi sebagai moderator untuk presentasi hari ini. Em, Walaupun sangat disayangkan untuk teman-teman yang lain tidak mengajukan pertanyaan ya, alangkah lebih baiknya jika minimal ada 2 atau 3 pertanyaan untuk setiap kelompok yang presentasi untuk menunjukkan keaktifan ya dan juga partisipasi kalian dalam kegiatan di kelas walaupun ini bentuknya daring ya, online ya. Oke. Jadi tolong yang belum on cam Ibu tunggu. Masih ada beberapa yang masih off kameranya untuk betul-betul Ibu mengetahui apakah kalian betul-betul present, hadir atau enggak nih hari ini. Oke, untuk kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3 presentasi mengenai perkembangan sejarah geometri atau sejarah perkembangannya geometri dari masa zaman Mesir kuno sampai geometri modern. Itu jangka waktu yang sangat panjang ya kalau ditelusuri ya. Mungkin kalau kita bisa tarik eh, apa namanya intinya dari masa sebelum Masehi sampai perkembangan geometri saat ini, awalnya itu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi geometrinya itu sebagai representasi dari objek yang konkret, yang real gitu kan ya. Sampai saat ini bentuknya atau objeknya yang diamati adalah abstrak gitu kan ya. Dari yang konkret menjadi sangat abstrak. Muncul banyak berbagai cabang dalam ilmu geometri. Jadi dari pembahasan kelompok ini sebetulnya kalau masih mau dipecah-pecah lagi, kalau masih mau diambil satu bagian yang spesifik lagi untuk menjadi topik pembahasan, maka itu masih sangat mungkin ya karena ini betul-betul pembahasannya panjang. Nah, em, tadi kan di awal dinyatakan tujuan pembelajaran ya. Nah, Ibu sangat excited begitu tadi di awal ada slide tujuan pembelajaran yaitu tadi memahami latar belakang geometri, mengidentifikasi tokoh gitu kan ya. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini baik, cuma memang belum terlihat dari keseluruhan isi presentasi mengenai pencapaian tujuan pembelajaran ini. Tapi baik untuk disampaikan di awal. Nah, kemudian ada beberapa yang mungkin
eh perlu Ibu beri catatan di antaranya presentasi yang terakhir tadi menunjukkan atau menunjukkan ya, mungkin mengisyaratkan apakah mungkin kelompok ini copy paste dari slide lain sehingga lupa di delete bagian slide yang tidak relevan atau gimana gitu ya. Tadi ada beberapa slide di bagian presentasi terakhir yang sepertinya tidak relevan. Presenternya juga menyadari tadi ya. Iya Bu, itu kan kita ngambil dari apa PPT Canva ya. Cuman pas bagian bersih-bersih buat ditampilin itu malah kelupaan yang di terakhir, tapi yang di awal udah dihapus-hapus. Justru Jadi itu. template template PPT-nya Ibu mungkin Iya. ada yang terlewat, tapi untuk isinya Hmm. tetap nggak kayak dari PPT gitu. Itu cuma template-nya aja, kayak Nah, justru itu. gambar-gambarnya aja. Ketika ini muncul, ya sudah jadi dalam bentuk presentasi, kemudian audiens melihatnya sebagai sebuah keteledoran, sebaiknya jangan dilakukan lagi ya, jangan diulangi lagi. Walaupun template bisa ngambil dari mana saja, tapi mungkin juga ada indikasi Ibu melihat ya tidak apa-apa kalau kalian menggunakan eh, alat bantu teknologi untuk membuat presentasi. Cuma eh, karena nanti kan kalian ada tugas project individu ya. Sudah disepakati ya untuk UAS tertulisnya diganti menjadi project individu ya. Betul? Nah, jadi yang saran Ibu berikan ini juga sekaligus untuk masukan pada saat kamu membuat tugas project individu, melakukan presentasi, jangan sampai nanti ada istilah-istilah dalam slide yang tidak familiar buat para audiens, tetapi kamu bacanya seakan-akan semua orang paham gitu. Karena tadi ada slide di bagian awal yang banyak ada istilah tidak umum gitu, tapi dibaca secara lalu saja begitu ya. Nah, artinya kalau kamu mau pakai bantuan teknologi dalam menyusun informasi, it's fine, boleh-boleh aja, asal betul-betul dipahami alur kerangka berpikir dalam menyusun presentasi tersebut ya. Sebagai contoh misalkan, tadi sebelum ini sih banyak ya. Ada contoh pada saat di slide Pitagoras, tadi ada istilah Pitagoras sudah tahu tentang luas sisi miring. Nah, apa maksudnya luas sisi miring? Ya kan? Nah, kemudian sebelumnya juga ada sih sebetulnya, cuma tadi Ibu tidak sempat mencatat apa saja. Tapi istilah-istilah yang memang tidak familiar buat orang awam bisa kalian jelaskan kalau memang itu penting dan krusial untuk dipresentasikan gitu ya. Kalau tidak, maka buat bahasanya lebih sederhana agar lebih mudah dicerna oleh audiens. Oke? Nah, kemudian tadi juga menarik sempat membahas tentang geometri di masa peradaban Islam. Eh, karena memang kalau kita baca apa namanya bukunya itu memang pada masa itu geometri itu sebagai bisa dikatakan ada dua cabang. Satu geometri for fun yang tadi membuat desain tessellation ya, kita bisa katakan for fun ya, karena dia membentuk pattern-pattern yang menarik gitu ya. Tapi satu lagi geometri dalam penggunaan sebagai tool dalam istilah saintifik gitu ya. Jadi ada juga yang membuktikan rumus-rumus geometri yang mengaitkan geometri dengan persamaan kubik dan seterusnya. Jadi ada eh, apa namanya dua tipe geometri pada waktu itu di masa Islam. Nah, kemudian tadi juga disampaikan the origin of zero tadi diklaim oleh Faisal bahwa penemunya adalah mathematician dari India. Nah, klaim seperti ini itu sangat sensitif karena tidak semua orang setuju dengan Faisal. Nah, ini adalah topik sebetulnya yang sangat menarik, bahkan sampai saat ini. Jika kamu ingin lebih lanjut meneliti, menelusuri siapa sih sebetulnya yang menemukan konsep nol atau menemukan lambang nol gitu ya, itu banyak sekali perdebatan. Artinya jika ini mau dijadikan nanti topik untuk presentasi individu, silakan gunakan sumber yang valid dan reliable. Salah satu sumber yang sering Ibu bilang adalah buku yang ditulis oleh Katz, yang pernah Ibu masukin ke MS Team kalau nggak salah ya.
Nah, kalau kalian menemukan dari berbagai sumber internet, AI atau apapun itu, eh, ada banyak perbedaan pendapat, maka silakan cari buku yang sudah bisa dipercaya. Ya, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa 100% dari Islam, 100% dari India, tapi memang ada ceritanya di situ. Ya, termasuk juga penggunaan huruf yang kita sekarang pakai, angka yang sekarang kita pakai 1, 2, 3 simbol itu ya. Itu juga di originnya juga masih menjadi perdebatan apakah Hindu atau Islam yang menemukan. Itu menarik ya kalau kalian mau angkat ya. eh Mungkin itu saja komentar dari Ibu, mengingat waktunya juga sudah melewati 8.50. Untuk yang presentasi selanjutnya, Ibu harapkan yang lain menyiapkan pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Ibu kembalikan ke Dwi, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kelompok 3 boleh menutup presentasinya. Oke, sekian dari presentasi materi perkembangan geometri, jarak perkembangan geometri dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya kelompok 4 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pipit dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan saya menjadi moderator yang akan memandu presentasi kelompok 4. Silakan kelompok 4 boleh di-share dulu PPT sesi ini. Masya Allah, udah kelihatan. Oke, dipersilakan kelompok 4 untuk membuka materi tersebut. Dan diharapkan teman-teman mendengarkan dengan baik dan menyiapkan pertanyaannya. Oke, izin buka kembali. Selamat pagi Ibu Pipit dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 di mana kita akan membahas histori persamaan kuadrat. Boleh di next. Di mana anggota kelompok itu saya sendiri, Diagustina Fauzia dengan NIM tertera. Yang kedua itu ada Fauzia Ramayanti dengan NIM tertera. Yang ketiga ada Arianti Dasari dengan NIM tertera. Nah, di mana kita akan membahas tentang pendahuluan, yang kedua ada sejarah perkembangan, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada bentuk dan metode, yang kelima ada contoh soal. Nah, di sini kita lihat ada 3 gambar. Nah, menurut teman-teman nih dari ketiga gambar ini, ada nggak sih sangkut pautnya atau materi apa yang akan kita jelasin lebih lanjut dari gambar yang ketiga ini? Boleh teman-teman respon di kolom chat atau raise hand. Iya, boleh. Itu gambar melengkung. Ya, betul. Itu Ada kayak lagi? penerapan kurva persamaan kuadrat bukan yang X pangkat 2 gitu. Ya, oke, betul. Ini yang melengkung sama yang persamaan kurva. Oke, kita lihat nih yang gambar pertama itu kan ada yang melengkung ke bawah sama ke atas ya. Nah, itu kayak menggambarkan suatu gambar parabola itu kita bisa terapkan sebagai persamaan kuadrat gitu yang akan kita bahas. Nah, yang gambar kedua juga sama, pelemparan bola itu juga gambar kayak kurva ke atas gitu, melengkung ke atas, itu juga merupakan penerapan dari eh, persamaan kuadrat. Nah, ini tuh pelangi juga sama, itu salah satu dari penerapan persamaan kuadrat. Boleh di next. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Persamaan kuadrat memiliki sejarah panjang yang berawal dari peradaban kuno, terutama dalam konteks pengembangan matematika. Nah, konsep penyelesaian permasalahan kuadrat dibangun berdasarkan landasan geometri. Nah, Al-Khawarizmi juga menjelaskan pondasi dan pembuktian penyelesaian persamaan kuadrat secara geometris untuk penyelesaian persamaan kuadrat dalam buku yang berjudul Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, secara implisit, persamaan kuadrat sudah dikenal pada masa Babilonia kuno, ditunjukkan dengan penemuan naskah atau batu prasasti yang disimpan di British Museum. Nah, Khairup pada tahun 1990 menyebutkan bahwa matematikawan Babilonia telah mengenal dan mampu memecahkan permasalahan persamaan kuadrat walaupun masih terbatas gitu. Nah, metode yang digunakan pada matematikawan Babilonia itu merupakan suatu metode Khairup
yang disebut dengan naive geometry. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peradaban Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Nah, orang Babilonia ini adalah orang pertama kali diketahui dapat menyelesaikan persamaan kuadrat secara sistematis. Nah, mereka menggunakan metode geometris dan tabel untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, dalam konteks pengukuran tanah dan bangunan, contohnya mereka dapat menyelesaikan persamaan seperti AX kuadrat ditambah BX sama dengan C menggunakan pendekatan numerik. Nah, di sini ada solusinya. Nah, kita lihat pada prasasti lempeng tanah liat ini, nah itu kan dia kayak bentuk kata-kata gitu ya. Nah, jadi beberapa penulis itu dia akan mempresentasikan gitu dalam suatu bilangan yang kita kenal pada saat ini gitu. Jadi seperti yang kita lihat ini x kuadrat ditambah bx sama dengan c dan x kuadrat min bx sama dengan c. Nah, itu dia make jadi kayak melengkapi kuadratnya gitu loh. Jadi pada zaman Babilonia itu belum mengenal bilangan negatif pada bilangan persamaan kuadrat gitu. Maka solusinya dapat dilihat pada bilangan positif saja. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah permasalahan yang terdapat pada prasasti yang ditemukan untuk menghitung panjang sisi dari persegi. Nah, di sini ada eh, permasalahan sederhana yang terdapat pada prasasti BM 13901 yang sudah diterjemahkan yaitu menemukan panjang sisi persegi. Nah, ini adalah isi kalimat dari prasastinya. Kalau kita keterangkan menurut Hirup tahun 1990 ini artinya 30 sama dengan setengah, 45 sama dengan 3/4, 15 sama dengan 1/4. Nah, kalau misalkan kita gunakan simbol aljabar yang kita kenal seperti sekarang dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Jadi X kuadrat plus X sama dengan 1/4. Nah, permasalahan ini tuh adalah untuk mencari sisi dari sebuah persegi. Nah, dengan diketahui bahwa jumlah dari luas dan persegi dari persegi dengan luas dari sisinya adalah 3/4. Nah, terus solusi permasalahan di sini sebenarnya nggak dijelasin secara penuh pada prasasti tersebut. Hanya terdapat instruksi atau petunjuk dalam penyelesaiannya saja. Nah, yang gambar sebelah kiri bawah ini adalah versi terjemahan dan diinterpretasikan ke dalam simbol dari Radford dan Guret tahun 2000 yang juga mengutip dari tulisan Hoyrup. Nah, terus yang sebelah kanan ini adalah gambar interpretasi untuk bentuk geometrisnya dan juga simbol aljabar modern dari permasalahan dan penyelesaiannya. Oke, boleh di next saja. Ya, boleh dilanjut dulu, Dwi. Oke, peradaban Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Nah, di sini ada matematika Yunani seperti karya Euclid berfokus pada pendekatan geometris untuk masalah kuadrat. Nah, Euclid ini menggunakan metode geometris untuk memecahkan suatu permasalahan kuadrat meskipun tidak menggunakan gagasan tentang persamaan, koefisien, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada peradaban India, yaitu pada tahun 500 Masehi sampai 1200 Masehi. Nah, di sini matematikawan India seperti Brahmagupta pada tahun 598 Masehi sampai 665 Masehi membuat kemajuan besar dalam teori bilangan dan persamaan kuadrat. Nah, dalam bukunya yaitu Brahmas Utasiddhanta pada tahun 628 Masehi, ia memberikan metode untuk menyelesaikan permasalahan kuadrat. Nah, ini ditulis dengan kata-kata, bukan simbol. Termasuk juga yang melibatkan bilangan negatif. Lalu, ia juga mengenalkan konsep awal nol sebagai bilangan. Nah, solusi persamaan kuadratnya itu
AX kuadrat plus BX sama dengan C adalah sebagai berikut. Ini dibentuk dalam kata-kata, yaitu untuk bilangan absolut dikalikan dengan 4 kali atau koefisien kuadrat, tambahkan kuadrat dari koefisien suku tengah, akar kuadratnya dikurangi koefisien suku tengah, dibagi 2 kali koefisien persegi adalah nilainya. Nah, kalau misalkan kita notasikan adalah sebagai berikut. Ada yaitu X sama dengan hasil dari akar 4AC plus B kuadrat dikurangi B lalu dibagi dengan 2A. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada peradaban Islam pada tahun 800 Masehi sampai 1300 Masehi. Nah, matematikawan Islam ini ada Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi memakaikan peran penting dalam persamaan kuadrat. Dalam bukunya Alkitab Al-Mukhtasar di Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, beliau menjelaskan metode sistematis ini untuk menyelesaikannya menjadi 6 jenis persamaan kuadrat. Nah, beliau menggunakan metode geometris dan aljabar untuk menyelesaikan persamaan yang menjadi dasar istilah dari aljabar. Nah, selanjutnya ada peradaban Eropa pada tahun 1300 Masehi sampai 1600 Masehi. Nah, di sini matematikawan Eropanya ada Francois Viete dan René Descartes mengembangkan notasi modern untuk aljabar, termasuk simbolisasi persamaan kuadrat. Nah, René Descartes ini menerbitkan buku yaitu La Géométrie berisi kasus khusus dari rumus persamaan kuadrat dalam bentuk yang kita kenal seperti sekarang. Jadi rumusnya itu sudah seperti yang kita kenal sekarang yaitu minus B hasil dari B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, selanjutnya ada penerapan persamaan kuadrat. Ini ada beberapa penerapannya. Yang pertama yaitu mencari luas daerah. Di sini mencari panjang sebuah aula, di mana misalkan panjangnya X kali dari lebarnya, serta luas daerah diketahui. Nah, misalkan contohnya berapa panjang aula jika panjangnya 5 kali lebarnya dan luas daerahnya 45 meter kuadrat. Nah, selanjutnya ini penerapannya ada untuk mencari arah tendangan bola. Misalkan gerakan menendang bola jauh jaraknya akan membentuk kurva atau parabola, di mana besarnya gaya tendangan bola merepresentasikan variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada untuk gerakan arah panah. Nah, saat anak panah dilepaskan, panah akan membentuk kurva sampai berhenti pada target, sehingga arah busur panah yang dilepaskan akan membentuk parabola. Oke, oke. Nah, selanjutnya ini ada penerapannya dalam melempar dan memukul bola baseball. Nah, di sini gerakan melempar dan memukul bola baseball itu membentuk parabola atau kurva juga. Arah bola dalam keseluruhan permainan baseball merupakan penerapan dari persamaan kuadrat. Yang terakhir adalah penerapan persamaan kuadrat ini untuk pelangi. Ya, jadi bentuk pelangi ini menyerupai sebuah parabola atau kurva. Nah, hal ini menunjukkan bahwa salah satu ciptaan Tuhan dapat diterapkan dalam persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya ini ada persamaan kuadrat yang kita kenal sekarang. Tadi kan udah dijelasin ya sejarahnya itu dari zaman Babilonia, terus ke Yunani, sampai ke Eropa. Nah, kalau persamaan kuadrat yang kita kenal sekarang itu adaptasi dari persamaan kuadrat di peradaban Eropa gitu. Jadi kita di sini udah menotasikan simbol-simbol gitu kayak pakai A, X dan lain sebagainya. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri dia yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya itu dia udah secara generalisasi gitu. Kalau di persamaan Al-Khwarizmi kan dia cuma beberapa persamaan kuadrat khusus aja ya. Nah, kalau di persamaan kuadrat yang modern ini dia bentuknya udah lebih umum gitu. Terus untuk metode penyelesaiannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada metode pemfaktoran, kedua metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu metode ABC. Di mana metode pemfaktoran ini seperti yang udah kita pelajari di SMP gitu ya. Jadi kita harus cari
bilangan misalkan P dan Q, di mana kalau bilangan ini ditambahkan hasilnya itu harus sama dengan B, dan kalau dikalikan itu hasilnya harus sama dengan A kali C harusnya hasilnya. Nah, terus untuk metode kedua itu ada metode kuadrat sempurna. Sebenarnya metode kuadrat sempurna ini sudah ada sejak metode algoritmi. Jadi kan algoritmi itu tadi pakai geometri ya. Nah, nanti kalau dari geometri itu kita transformasikan ke bentuk persamaan gitu, nanti kurang lebih bentuknya akan mendekati kuadrat sempurna yang ini. Nah, ini juga ada pembuktiannya teman-teman. Jadi kita tonton bareng-bareng. Sudah terlihat belum ya? Agak loading di aku. Halo, balik lagi. Udah terlihat belum teman-teman video YouTube-nya? Udah, Rik. Oke, ini kita tonton sama-sama dulu ya. Lagi di Alternativa Project. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang kuadrat sempurna dan rumus ABC yang sempat kepending di beberapa video. Jadi di persamaan kuadrat dari mulai bentuk umum dan cara menemukan akar-akarnya. Nah, yang pertama gue jelaskan di sana adalah metode pemfaktoran dan juga rumus ABC. Nah, di video kali ini gue tidak akan lagi menjelaskan menemukan akar-akar melalui cara pemfaktoran, tetapi gue menambahkan metode menemukan akar dengan cara kuadrat sempurna, dan juga di video ini gue akan menambahkan pembuktian dari mana rumus ABC kuadrat sempurna itu gitu ya. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat ini kita punya gini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, pertama yang kita lakukan adalah apa? Membagi semua ruas dengan A. Ya, jadi kedua ruas dibagi dengan A. Sehingga ya, bentuk umumnya menjadi X kuadrat plus B per AX plus C per A. Ya, jadi kenapa kita membagi dengan 2? Ya, supaya koefisien dari X kuadrat ini adalah 1. Jadi tidak boleh A, jadi 1. Ya, jadi kita buat 1. Oke, kita udah dapat di sini bentuknya. Bentuk barunya itu X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, kemudian ya, bentuk ini ya kita ubah lagi teman-teman. Ya, ubahnya seperti apa? Nah, sekarang gue mau memberikan penggambaran dulu. Ya, salah satu bukan sifat ya. Misal gini, kalau kita punya X kuadrat min 4X, maka kita diperbolehkan untuk mengubah bentuknya menjadi X min 2 ya, kuadrat min 4. Loh, dari mana nih Kak bentuknya gitu kan? Kok bisa seperti ini? Ya, ini karena yang ini kalau kita operasikan gitu ya, kita kuadratkan lalu kita kurang 4, maka dia hasilnya akan kembali seperti bentuk semulanya. Ya, kita buktikan ya. Jadi ini X kuadrat ya, 2 dikali X itu 2 dikali X adalah 2X, 2X dikali min 4 adalah min 4X gitu ya. Jadi min 4X plus 4 gitu ya, min 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, ini dikurang 4 belakangnya, maka ini habis. Jadinya X kuadrat min 4X. Jadi dia kembali ke bentuk semula ya. Jadi kita diperbolehkan untuk itu. Nah, terus kok ini 4 terus ini jadi 2. Nah, ini dia kuncinya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah bentuknya ya dari ini menjadi seperti ini, maka kuncinya adalah apa? Kita harus mengambil koefisien dari X lalu membaginya dengan 2. Ya, jadi kalau kita ubah bentuknya ya kembali ke atas ya, ke topik awal ya, maka jadinya ini bisa kita ubah menjadi ya, bentuk kita bisa ubah menjadi X ya plus B ya, B-nya dibagi 2 jadi 2, terus ada dikali A ya, kuadrat min
min apa? Ya min dia dirinya sendiri gitu ya, dikurang dengan dirinya sendiri. Terus kuadratin. Jadi B per 2A kuadrat gitu. Terus kedua ruas kita kurang dengan C per A. Jadinya di sini min C per A. Nah, ini kuadrat sempurna yang bisa kita gunakan. Atau kalau misalkan kita sempurnakan lagi ya, jadi X plus B per 2A kuadrat. Terus kedua ruas kita tambahkan dengan B per 2A kuadrat. Jadinya B per 2A kuadrat min C per A. Gitu. Nah, ini kuadrat sempurna. Nah, contoh soalnya, ya, contoh Loh, eh, share screen-nya hilang ya teman-teman. Iya, hilang, Rit. Oke, tadi kan udah sampai ke pembuktiannya ya. Kita langsung balik ke PPT-nya. Sebentar. PPT-nya itu. Nah, ini teman-teman tadi kan kalau berdasarkan video udah dijelasin ya. Sebenarnya metode kuadrat sempurna ini asal muasalnya dari si bentuk umum ini. Jadi bentuk umum ini dimanipulasi sampai dapat ke bentuk yang ini. Nah, untuk metode ABC ini sebenarnya juga penurunan dari metode kuadrat sempurna. Jadi dia dilanjutin lagi nih, dimanipulasi lagi sampai nanti bentuknya X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi kalau kita lihat dua metode ini sebenarnya sangat penting untuk diajarkan ke siswa ya teman-teman, karena kan dia konsep dasarnya itu dari bentuk umum yang dimanipulasi gitu. Jadi kalau siswa udah paham cara memanipulasinya gimana, cara dapetin rumus-rumusnya ini gimana, nggak ada lagi kasus-kasus siswa tuh lupa sama rumus dari penyelesaian akar kuadrat gitu. Oke, selanjutnya ada contoh soalnya. Nah, yang pertama ini carilah penyelesaian persamaan X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode algoritmis secara geometris. Nah, jadi ini kita persamaannya kita transformasiin dulu ke bentuk geometris ya teman-teman. Tadi kan soalnya itu X kuadrat plus 5X min 6. Nah, jadi min 6-nya ini kita harus pindahin ke ruas kanan dulu. Jadinya nanti persamaannya X kuadrat ditambah 5X sama dengan 6. Nah, berarti untuk X kuadrat ini, kalau kita gambar ke geometris, dia kan akan sama kayak yang persegi hijau ini ya. Dengan sisi X, berarti luasnya itu X kuadrat gitu. Terus yang 5X ini kita bagi dua jadi dua persegi, sehingga masing-masing persegi ini luas areanya itu 5X per 2, 5X per 2 gitu. Nanti kan kalau ditambahin yang biru ini jadinya 5X ya. Nah, maka dari persamaan tadi kita tahu kalau si luas persegi yang biru, persegi panjang yang biru dan luas persegi yang hijau itu sama dengan 6 gitu. Terus ada segitiga persegi kotak ini yang pink, dia kan besarnya itu 5 per 2 kuadrat ya, karena sisi kali sisi jadi 25 per 4 gitu. Jadi kalau kita transformasiin ke bentuk aljabarnya nanti jadinya gini, persegi yang baru maksudnya tuh kan persegi yang baru berarti X ditambah 5 per 2 ya sisinya. Dikuadratin luasnya itu sama dengan luas yang ini biru sama hijau itu 6 ditambah luas yang pink ini 25 per 4 gitu. Terus ini nanti kita hitung sampai dapat hasilnya itu ini X sama dengan 1 dan X sama dengan min 6. Tapi yang di sini yang min 6 itu nggak memenuhi karena kalau algoritmi itu kan dia pakainya luas luas apa merepresentasikan luas persegi ya. Jadi kalau luas itu kan nggak ada yang negatif atau panjang dari persegi itu nggak ada yang negatif, makanya yang negatif ini tidak memenuhi. Selanjutnya, ini ada contoh soal yang kedua, carilah penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 6X dikurang 27 sama dengan 0 menggunakan metode pemfaktoran dan kuadrat sempurna. Nah, kalau ini yang pemfaktoran berarti kita cari dulu nih angka yang kalau dijumlahin
hasilnya itu min 6, kalau dikali hasilnya itu min 27. Itu kan angkanya ada min 9 sama 3 ya. Berarti nanti pemfaktorannya jadi X min 9, terus buka kurung X plus 3. Terus ini tinggal kita pisahin pakai pembuat 0, nanti dapat X-nya itu 9 sama 3. Nah, kalau untuk metode kuadrat sempurna, ini sebenarnya langsung ke yang sini aja nggak apa-apa, karena kan tadi rumusnya itu X plus B per 2A kuadrat sama dengan B per 2A kuadrat dikurang C per A. Tadi kan kalau di soal B-nya itu min 6 ya, berarti X dikurang 6 per 2 kali A-nya 1, berarti 6 per 2 kali 1 itu 2, 6 per 2 itu min 3, berarti bisa langsung jadi X min 3 kuadrat sama dengan C-nya ini kita pindah ruas jadi 27, terus tadi ditambah B per 2A kuadrat. B-nya itu tadi 6 kurang 6 per 2 itu 3 min 3 dikuadratin itu 9. Nah, terus nanti kita selesain pakai metode aljabar gitu. Nanti dapat X-nya itu sama dengan 9 dan X-nya sama dengan 3. Jadi walaupun beda metode hasilnya tetap sama. Dan yang terakhir ada mencari persamaan kuadrat dengan metode ABC. Jadi ini tinggal kita cari aja A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dari persamaan yang ini. Ini kan A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 12. Terus tinggal kita masukin ke rumus yang ABC tadi. Nanti dapat hasilnya X1-nya itu sama dengan 2 dan X2-nya itu sama dengan min 6. Nah, ini untuk referensi yang kita pakai. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kelompok 4. Sepertinya moderatornya sedang izin ke kamar mandi. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada anggota kelompok 4 atau presenter? Jikalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ataupun ditaruh di kolom komentar pertanyaannya. Oke, ada 2 orang yang sudah mengangkat tangannya kepada kelompok. Boleh banget nih. Yang pertama ada Rida Ratuwinaya. Oke, mungkin Rida Ratuwinaya boleh langsung di on mic-in, langsung dibuka aja mic-nya, langsung ditanyain ke kelompoknya. Oke, terima kasih banyak, Said. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan kayak disinggung kayak ada membagi al-Khawarizmi itu kan membagi persamaan kuadrat menjadi 6 jenis. Nah, ini kenapa sih al-Khawarizmi ini membagi persamaan kuadrat menjadi 6 jenis? Terus apa manfaat pembagian ini tuh dalam konteks matematika pada zamannya? Terima kasih banyak, kelompok dan Said. Oke, makasih banyak Rida. Mungkin dilanjut ya. Ada Sabira. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Bira. Oke. Jadi tadi dari penjelasan kelompok itu bisa terlihat bahwa perkembangan persamaan kuadrat juga membutuhkan waktu yang cukup lama
hingga mencapai bentuk modern yang kita kenal sekarang. Nah, dari salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini, itu kan tadi René Descartes. Nah, yang memperkenalkan notasi modern dalam bukunya. Nah, jadi bagaimana notasi modern yang diperkenalkan oleh René Descartes ini dapat atau bisa mempengaruhi perkembangan penyelesaian persamaan kuadrat. Lalu bagaimana pula notasi ini menjadi dasar untuk sistem aljabar yang digunakan dalam matematika modern saat ini? Apakah dari pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, Sabira. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok. Oke, terima kasih Sabira. Ibu, mungkin kita izin untuk mendiskusikan jawabannya dulu ya, Bu. Oke, apakah kelompok 4 udah selesai menjawab kedua pertanyaan tersebut? Sudah kelompok. Boleh Oke, langsung aja nih. Jawab. oke, saya izin jawab pertanyaan dari Rida. Pertanyaan itu, mengapa Al-Khawarizmi membagi persamaan kuadrat menjadi 6 jenis? Apa manfaat pembagian ini dalam konteks matematika pada zamannya gitu? Nah, yang pertama itu, mengapa membagi menjadi persamaan kuadrat itu menjadi 6 jenis? Yang pertama itu kebatasan notasi dan simbol, di mana itu pada masa itu sistem simbolik itu digunakan yang seperti kita itu X kuadrat atau AX kuadrat itu belum ada. Jadi Al-Khawarizmi itu hanya mengandalkan deskripsi verbal gitu.
Oleh karena itu, pembagian ini dapat membantu penyederhanaan penjelasan kepada si yang akan membaca gitu. Nah, yang kedua itu fokus pada solusi positif. Jadi pada zaman Al-Khawarizmi itu belum ada yang mengenal namanya bilangan negatif itu. Jadi belum masuk ke pertimbangan dalam konteks sehari-hari. Misalkan kayak menghitung panjang, luas, volume, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada zaman Al-Khwarizmi itu, jadi lebih fokus ke bilangan yang solusinya positif aja gitu. Nah, manfaat pembagian ini yang pertama itu memudah pengajar dan pembelajaran untuk menyelesaikan persamaan matematika dalam yang disusun secara bertahap gitu. Nah, jadi setiap jenis ini dipisah karena siswa dapat gampang itu untuk memahami solusi secara demi langkah gitu, cara bertahapnya gitu. Yang kedua, menyederhanakan proses penyelesaian. Nah, tanpa notasi modern, menggunakan metode ini dapat membantu menyusun proses pemecahan. Nah, pada masa Al-Khawarizmi itu dikenal dengan metode penyempurnaan kuadrat atau kuadrat sempurna. Nah, yang ketiga itu penggunaan metode aljabar dan geometri. Nah, pada zaman Al-Khawarizmi, dia menggunakan metode aljabar atau pemulihan dan al-muqabalah gitu. Jadi penyetimbangan. Nah, metode aljabar ini melibatkan bentuk-bentuk negatif dari persamaan. Sedangkan al-muqabalah itu melibatkan pengelompokan kuantitas yang sejenis. Jadi, kesimpulannya, Al-Khawarizmi itu membagi persamaan kuadrat menjadi 6 jenis ini untuk mengatasi keterbatasan notasi dan simbolisme pada zaman Al-Khawarizmi. Nah, pembagian ini untuk memudahkan pengajaran untuk memecahkan lebih struktur dan memungkinkan solusi positif yang lebih relevan untuk konteks kehidupan sehari-hari. Apakah untuk Rida jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih banyak Dwi atas jawabannya dan kelompok. Oke, sama-sama Rida. Oke, karena jawaban Rida udah kelar, boleh pertanyaan Sabira boleh dijawab? Oke, terima kasih moderator izin menjawab pertanyaan dari Sabira Nadia Fatika. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana notasi modern yang digunakan oleh René Descartes memengaruhi perkembangan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, jadi notasi modern yang digunakan oleh René Descartes ini memberikan dampak besar dalam perkembangan penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu yang pertama penyederhanaan proses perhitungan. Nah, jadi dari sini digunakan dengan bentuk simbolis. Jadi proses penyelesaian matematika menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Jadi juga matematika tidak lagi terkait pada metode geometris, melainkan dapat dilakukan secara numerik dan aljabar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada peningkatan universitas. Maksudnya adalah notasi ini menjadi standar yang dapat digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Misalkan em, seperti permasalahan kuadrat itu dapat diterapkan dalam fisika, ekonomi, hingga teknik. Nah, yang terakhir itu ada dasar untuk aljabar modern. Nah, ini kan tadi nyambung juga ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana notasi ini menjadi dasar untuk sistem aljabar yang digunakan dalam matematika modern saat ini. Jadi, dasar untuk aljabar modern ini diperankan oleh Descartes membuka jalan bagi pengembangan sistem aljabar yang lebih abstrak dan kompleks. Nah, fungsinya ini mempermudah pembentukan teori baru seperti kalkulus yang sangat bergantung pada notasi yang efisien. Seperti itu, Sabira, apakah terjawab? Baik, sudah terjawab Fauzia. Terima kasih Fauzia dan kelompok. Oke, terima kasih kembali. Sabira dikembalikan ke moderator. Baik. Udah ada dua pertanyaan ya. Ada yang mau nambah lagi nggak pertanyaannya? Tadi kan tentang persamaan kuadrat ya. Notasi-notasian. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Satu, dua, tiga. Oh, ada. Oh, Aulia. Boleh, Aulia. Ditanya. Baik, terima kasih pada moderator. Sebenarnya perkenalkan nama aku Aulia. Maaf sebelumnya kameraku sudah bermasalah. Aku izin bertanya kepada kelompok 4.
Kan tadi algoritmi juga berperan penting ya pengembangan dalam pengembangan persamaan kuadrat ini. Nah, tadi aku sempat notice kalau algoritmi itu memilih metode geometris dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan di kelompok satu juga yang tentang lingkaran dia juga memilih metode geometris. Nah, mungkin dari kelompok keempat bisa kasih tahu sebenarnya kenapa alasan dia memilih metode geometris dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Apakah pertanyaannya udah jelas? Ya sudah Sudah. jelas, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Oke, mantap nih ada pertanyaan lagi nih ya. Mantap, mantap. Oke, boleh kelompok dijawab apa nanti? Didiskusin dulu ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah waktunya semakin mendekati akhir waktu perkuliahan? Silakan. Eh, Oke, Ibu. Mungkin tapi jawabannya mungkin nggak ini ya, Ibu, nggak terlalu mendalam. Kalau menurut kelompok kami, kenapa Al-Khwarizmi itu memilih metode geometris untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Karena yang pertama, eh, kan di zamannya itu dia belum menggunakan simbol-simbol ya, Ibu. Jadi lebih konkret kalau ngebuktinya tuh pakai visual gitu. Jadi bisa mempermudah pemahaman dengan menggambarkan bentuk-bentuk geometrisnya gitu. Selain itu mungkin si Al-Khwarizmi ini juga terinspirasi dari
tradisi Yunani, di mana kan kalau di tradisi Yunani itu banyaknya pakai geometri ya, khususnya dari yang karya Euclid, dia kan menggunakan pendekatannya itu banyaknya geometris gitu. Jadi mungkin si Al-Khwarizmi ini juga terinspirasi dari si Euclid ini gitu. Terus eh, sama ini sih Bu, paling kalau menggunakan pendekatan geometris karena di zamannya Al-Khwarizmi ini lebih relevan gitu Bu tradisinya. Jadi apa ya? Pendekatan yang geometris ini lebih relevan sama tradisi matematika pada masa Arab berarti. Gitu sih Bu kurang lebih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas jawabannya. Menurut aku udah cukup. Oke, karena kelompok 4 udah menjawab ketiga pertanyaan ya, udah cukup dan udah kelar presentasi. Apakah ada tanggapan terkait materi persamaan kuadrat, sejarah persamaan kuadrat menurut Bu Puspitasari, Bu Pipit? Baik, terima kasih Faisal, moderator atas kesempatan yang diberikan. Untuk kelompok 4, terima kasih sudah mengangkat sejarah perkembangan persamaan kuadrat. Mungkin Ibu menanggapi sedikit dari pertanyaan yang diberikan oleh audiens ya. Jadi memang jika memang kita belum bisa memberikan jawaban yang mendalam tidak apa-apa. Yang penting ada beberapa kata hal yang kita bisa follow up lebih lanjut nanti jika tertarik ingin mengetahui lebih dalam, gitu ya. Jadi terkait kenapa sih Al-Khawarizmi tadi mungkin pertanyaan pertama ya, kenapa membagi persamaan kuadrat menjadi 6 jenis gitu kan ya? Atau kenapa tadi dia menggunakan metode geometri? Sudah dijawab kenapa 6 jenis itu salah satunya adalah karena betul konsep bilangan negatif waktu itu belum diterima ya, belum diterima sebagai suatu konsep. Jadi klasifikasi 6 jenis ini adalah untuk menghindari bentuk-bentuk negatif gitu. Jadi makanya dia secara detail dan cermat membuat klasifikasi 6 jenis. Salah satunya itu. Kemudian pertanyaan ketiga tadi kenapa geometri? Ya betul, memang yang memotivasinya adalah berdasarkan referensi yang dia baca dari Greek mathematicians gitu kan ya. Metode yang memang sudah berkembang sebelumnya itu menggunakan representasi geometri. Jadi salah satu motivasinya itu karena memang yang dipelajari itu kedua memang bisa jadi karena pada masa itu kan memang banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan luas lahan ya, di mana mereka harus menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas, luas daerah, luas lahan perkebunan dan seterusnya. Nah, itu memang bisa jadi menjadi sebuah latar belakang juga mengapa representasi geometri itu muncul seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi dari awal presentasi kelompok ini juga sudah memberikan eh, apa tadi tentang yang diberikan tadi solusi persamaan kuadrat pada zaman Babilonia ya, bahwa memang bahkan sampai saat Al-Khwarizmi pun penyelesaian persamaan kuadrat pun itu masih dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat, betul? Jadi kalau kalian ingat apa yang pernah Ibu jelaskan, 3 tahapan perkembangan aljabar, yaitu yang pertama apa? Coba bisa disebut. Siapa yang masih ingat kelompok 4? Tahapan perkembangan aljabar pertama apa? Yang pertama apa? Ini nanti saling berkaitan soalnya. 3 tahapan perkembangan konsep aljabar. Ibu sering ulang-ulang. Apa yang pertama? Yang pertama kayak pakai verbal gitu ya Ibu. Pakai kata-kata, ya retorikal.
rhetorical. Yang kedua itu adalah syncopated, pakai singkatan-singkatan. Yang ketiga adalah simbolik. Simbolikal itu tadi penandanya adalah Rene Descartes, ya. Dia mulai menggunakan simbol yang kita pakai sekarang. Kalau si syncopated itu dimulai oleh siapa matematiciannya yang pernah kita bahas juga waktu itu, kita lihat videonya sama-sama. Yang mengukur bumi ya Bu ya? Keliling bumi. Bukan, Bukan. yang dia mengelompokkan koefisien negatif di belakang karena ada satu simbol pengurangan gitu kan. Nah, itu adalah pencetusnya syncopated, jadi menggunakan singkatan. Nah, itu tahapan itu saling berkaitan dengan tadi apa yang juga dijelaskan oleh kelompok ini dalam solusi persamaan kuadrat, ya. Eh, Lalu tadi ada pertanyaan juga, bagaimana sih notasi modern ini mempengaruhi perkembangan persamaan kuadrat? Tentunya dengan digunakan notasi yang sudah disetujui atau digunakan secara universal, maka perkembangan ilmu matematika semakin cepat. Benar nggak? Dengan adanya simbol memudahkan manipulasi aljabar. Betul nggak? Manipulasi aljabar lebih mudah, perkembangan konsep maka semakin cepat, semakin abstrak. Nah, itu sangat sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang matematik juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait karena matematik memang digunakan sebagai pemodelan gitu kan ya dalam ilmu fisika, biologi dan lain-lain. Nah, itu gunanya kita menggunakan notasi yang digunakan secara universal. eh Banyak yang bisa kalian ambil satu bagian spesifik untuk nanti tugas individu. Ibu minta nanti tugas individunya dibuat semenarik mungkin. Upayakan videonya apa ya? Ibu masih belum bisa menentukan apakah durasinya cukup 3 menit saja atau 5 menit. Karena yang penting adalah ada porsi sejarah matematika di situ, ya. Tapi jangan bicara sejarah yang umum ya. Kita sudah belajar nih, Ibu sudah memberikan um, materi kan sebelumnya ya. Kalian juga sudah membuat presentasi ini sangat baik. Dari 2 pertemuan ini Ibu menilai sudah cukup baik. Nah, nanti kalian tinggal lebih fokus lagi, ambil satu topik yang spesifik, topik matematik, kemudian ditelusuri sejarahnya. Ya, seperti itu. Misalkan ada yang ingin menceritakan metodenya Al-Khawarizmi, memberikan contoh, nah dibikin videonya secara lebih menarik agar nanti tujuannya apa? Supaya video yang kalian buat itu bisa jadi sumber belajar buat yang lain juga gitu. Kalau misalkan syukur-syukur bisa dipakai oleh guru di sekolah nanti pada saat guru memperkenalkan konsep matematik yang mau diajarkan. Ya, kayak ibu kan suka pakai video ya dalam mengajar ya. Nah, harapan ibu nanti kalian bisa bikin video yang serupa, yang lebih bagus, yang sangat relevan dan berkaitan dengan konsep matematika di sekolah. Ya, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Ibu kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Bu Pipit atas tanggapan tentang kelompok 4 dan terkait tugas akhir ya. Em, sekian ya kelompok 4 udah bagus lah udah. Ya udah. Sekian sepertinya oh iya, sekian dari moderator apa saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya tidak membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Oke. Nah, mungkin sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga tadi mungkin di videonya masih menggunakan bahasa yang kurang sopan gitu. Terus sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.